Jadi kita minimal tahu dulu yang dimaksud ekraf itu seperti apa, kemudian bagaimana sih sekarang pergerakannya di skala kita, baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Mungkin abdi di dieu tepatkeun heula serta cana nami abdi Jamil, ari sanes nama sanes Jamil, tapi bekena Jamil gitu kan. Ari nami abdi sanes nama Saiful Bahri Jamil, sanes artis, sanes penyanyi dangdut. Kalasan abdi di dieu lebih sering bergelut dengan ekonomi kreatif. Janten panginten di dieu di suhunkeun tentang perkawis ekonomi kreatif teh naon sih gitu kan. Dari sanes nama sedayana wae anu disebut ekonomi kreatif nyata ekonomi anu yang berbau kreatif, makanya ekonomi kreatif ya. Itu campuran ya bahasa Sunda bahasa Indonesia. Kemargi abdi mah orang Padang, sanes namamu pun bojo orang Purwakarta, belajar bahasa Sunda di Ciamis, sareng di Bungbulang, panginten anu uninga Bungbulang di Garut Selatan. Abdi kantos belajar bahasa Sunda, jantan ieu pabaliut bahasa Sundana. Jadi bilih aya anu bahasana teu ngartos, hapunten da abdi mah orang Padang sanes nama gitu ya. Jadi lanjut nyambung kembali ke ekonomi kreatif. Mungkin di sini Bikraf atau yang disebut Badan Ekonomi Kreatif itu sebelum-sebelumnya sekitar 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, bahkan tepatnya 6 tahun yang lalu, mohon maaf, Presiden kita telah menciptakan Badan Ekonomi Kreatif. Gitu. Badan Ekonomi Kreatif itu berdiri sendiri sebenarnya, bukan dari kementerian, bukan dari apapun. Itu berdiri sendiri seperti halnya dengan KPK. Nah, pada saat ini banyak sekali badan ekonomi kreatif yang sudah diciptakan oleh ekonomi kreatif atau penggiat kreatif untuk memfasilitasi semua orang, semua komunitas, semua hal apapun yang itu yang berhubungan dengan kreatif, di mana para kreatif ini mencoba untuk menjadikan puing-puing nominal ekonomi supaya di daerah masing-masing itu bisa bangkit. Pada dasarnya itulah ya, dan panginten terus terang. Nah, di beberapa tahun ke belakang ekonomi kreatif itu dilebur menjadi bagian salah satu yang namanya dengan jenis pariwisata, kalau nggak salah seperti itu. Jadi dilebur menjadi satu, tapi ekonomi kreatifnya tetap ada. Nah, di sini kebetulan ekonomi kreatifnya itu ekrafnya itu belum ada, dan penggagasnya adalah Kang Febri sendiri. Yuk, di Karawang sudah ada, di Subang sudah ada, di Bandung sudah ada, di beberapa daerah sudah ada, di mana ini menjadi salah satu faktor utama penting untuk daerah sendiri. Jadi ketika bertanya tentang ekonomi kreatif, itu berhubungan dengan daerah, berhubungan dengan ekonomi. Jadi di sini dikumpulkan adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dimana ekonominya itu insya Allah kedepannya akan mudah-mudahan ya makin melesat. Dengan bergabung di sini kita menyatukan satu visi, di mana visi kita adalah membangun daerah kita sendiri. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita punya skill apa, kita punya kemampuan apa. Mudah-mudahan ketika kita bersatu, kemampuan kita, skill kita, kreativitas kita bisa menjadikan nilai lebih bagi para ekonomi ataupun nilai lebih dari daerah itu sendiri. Itu mungkin saja ya Kang ya. Nah, mungkin di sini barangkali ada yang mau bertanya, tapi jangan hese-hesenya. Dah jenuh teteh sangat jawab. Mangga dipersilakan gitu ya. Itu mungkin sekilas tentang ekonomi kreatif ya Kang ya. Bu, mangga, ini mah ngobrol biasa aja lah gitu, jangan ini, jangan tegang. maka manawi nomor itu maros ke Kang Jamil, salah satu pelaku ekraf di Kabupaten Purwakarta. Nawi aya Bapak Ibu sekalian sekali. Nah ya di dia bade tumaros perkawis ekraf dan lain-lain. Ari Pak Mustofa, Pak Arif, sareng Kang Adi mah pangintennya terus langkung di payun gitu.
Barangkali mungkin perlu disampaikan juga tentang kondisi ekraf di beberapa kabupaten. Sekarang pergerakannya sudah sampai mana, kemudian keanggotaannya itu seperti apa. Kemudian disinggung juga Kang Jamil tentang subsektor di ekraf itu mungkin yang masuk kategori ekraf tadi. Maka Kang Jamil. Iya. Terima kasih Kang Yudi. Pada dasarnya pergerakan di beberapa daerah itu sudah mulai melesat, di mana provinsi, khususnya di provinsi pariwisata, meminta kepada para daerah untuk bisa memulai aktivitas ekonomi kreatif itu sendiri. Di Karawang contohnya sudah berjalan, di Subang sudah berjalan, di Bekasi sudah berjalan, dan di beberapa daerah sudah berjalan, dan di Purwakarta itu sendiri baru mau berjalan, dan insya Allah sekarang ini kita berkumpul di sini ingin ayo bebarengan kita berjalan bareng, kita bergandeng bareng, jangan sampai silih sikut. Sinilah tempatnya untuk berjuang bareng, untuk memajukan ekonomi kita, untuk memajukan ekonomi daerah kita. Nah, di sini ada beberapa sektor, ada beberapa yang dari mulai tadi perekonomian itu berhubungan dengan pariwisata, berhubungan dengan kuliner, fashion, dan lain sebagainya. Jadi semua yang subsektor yang berhubungan dengan kreatif, kita akan digabung untuk menjadi satu wadah yang disebut dengan Bikraf atau Badan Ekonomi Kreatif itu sendiri. Ya, jadi penyampaian tadi terutama untuk masalah subsektor ya Kang Jamil, ini perlu juga disampaikan seperti yang tempo hari pernah disampaikan lewat sharing session Kang Pepi ya, bahwa UMKM dan ekraf itu seperti satu kesatuan. Kak. Padahal tidak semua pelaku UMKM itu adalah pelaku ekraf. Betul sekali. Nah, tadi kalau yang pelaku ekraf sudah kita kategorikan beberapa, mungkin ada nanti slide-nya disampaikan. Jadi sejauh ini ada 17 subsektor ya. 17 subsektor. Dan dominan itu terakhir 2016 bahkan dari sentra kuliner itu. Nah, sentra kuliner paling banyak di Purwakarta. Menyumbang ini ya, menyumbang produk domestik bruto nasional juga kalau nggak salah ya. Nah, kemudian memang karena mungkin paling gampang dijangkau, memang paling banyak ini itu adalah dari sektor kuliner. Ya. Dan ternyata kemarin kita juga sama Kang Pepi sudah ada pendataan ya Kang Pepi ya, itu bahwa memang di Purwakarta juga yang paling dominan itu adalah sentra dari kuliner. Tetap kita juga mengangkat sektor-sektor yang lain. Ternyata di Purwakarta itu data kemarin dari seni pertunjukan ada web programmer ada, bahkan musik pun ada kan? Ada. Fotografi juga ya ada di situ. Nah, mudah-mudahan sekarang yang hadir juga bisa mewakili itu. Kemudian Purwakarta juga nanti bisa melengkapi setiap sektor itu kalau bisa ada. Betul. Dalam rangka menambah hasanah daripada kegiatan ekraf di Purwakarta. Betul sekali Kang, luar biasa. Ya, ada penambahan Kang Pep? Ya. Siap. Oke, siap. Kalau gitu, siap. Ada penambahan barangkali ya dari gitu. Mohon Pak Ustaz. Atur nuhun Kang Jamil oke atas masihan pemahaman soal ekraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat rekan-rekan pelaku usaha, terutama di genre UMKM. Kalaupun ada yang sudah UKM, alhamdulillah peningkatan yang baik. Pertama, saya menyampaikan perkenalan dulu. Saya tidak menggunakan bahasa Sunda karena bukan juga orang Sunda. Dari Kalimantan Barat asal. Nah, kota kelahiran Putus Sibau, paling utara Kalimantan Barat, batasan dengan Malaysia. Adapun di Purwakarta, di sini alhamdulillah sudah menjadi warga Purwakarta. Dan qadarullahnya untuk saat ini, selain saya owner di Rumah Kreatif Intisyara, sebuah tempat atau wadah yang mana mengelola sampah anorganik, seluruh sampah anorganik. Jadi dibuat aneka kerajinan untuk desain interior gitu. Alhamdulillah produk-produk baik dalam bentuk pameran, workshop kita sudah sampai ke beberapa di luar Indonesia. Berdiri sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu. Adapun di Rumah Kreatif Intisyara juga
Qadurullahnya istri ibu negara, owner di Delisa Handcraft and Souvenir dalam pembuatan bros, hijab dan sebagainya dari bahan nilon stocking. Kalau itu bukan bahan recycle, tapi impor bahannya masih. Kalau berbicara mengenai craft, atau saya kali perkenalan nama dulu ya. Tadi Bapak Mustafa Wahe, tapi lain tentang Mustafa gitu. Terlalu jauh sekali jadi kentang saya. Nama saya Mustafa Fotoni At-Tamimi. Nama saya panjangnya lebih mudah Mustafa, tapi tong disingkat-singkat Mus-Mus kadang-kadang kan kurang dia Fatimah jadi Imah kan gitu. Nah, alhamdulillah bicara tentang ikraf khususnya bidang kriya kayaknya tertinggal dibanding kuliner yang naik daun saat ini. Ya, wisata kuliner ya, bahkan ya penginten ya, maaf, di tengah kondisi pandemik terus pemutusan hubungan kerja sepihak, banyak sekarang jadi pedagang, pembelinya jarang, pedagangnya banyak, yang beli jarang. Nah, ini terjadi hari ini. Namun kalau untuk di ikraf, terutama di kriya, kayaknya memang bertahan aja. Kalau di lautan itu di tengah-tengah, jadi nggak di permukaan atau di bagian bawah. Kita tetap bertahan dalam pengelolaan bahan baku. Dan untuk perkembangannya di Purwakarta, mobil khusus yang saya tahu saat ini yang masih eksis ada komunikasi, ada rumah kreatif Intisaro sendiri yang saya gawangi. Kemudian ada rumah kreatif Ufaira, itu digawangi oleh Teh Rika. Kemudian ada rumah sakit Zahira dari Teh Zuli di Pesawahan. Nah, itu kami aktif untuk mengelola sampah-sampah anorganik, terutama dari bahan kertas. Kalaupun di provinsi, qadarullahnya saya saat ini berada di divisi Ekraf untuk Forum Bank Sampah Jabar, yang lokasi sekretariatnya di kantor LH Provinsi di Kawaluyaan. Nah, kemarin sebenarnya sudah ada pilot project untuk keliling provinsi, mengunjungi kota kabupaten untuk mendata secara langsung daripada produk-produk olahan mobil khusus ikraf, mobil khusus kriya yang berangkat dari bahan limbah. Namun alhamdulillah saat ini sedang seperti ini, pendataan melalui Zoom aplikasi. Ada beberapa bank sampah khususnya, karena saya mitra juga di bank sampah penulisan yang lokasinya di Gria Asri. Kita mengelola sampah anorganik untuk tadi produk-produk kriya. Dan untuk perkembangannya sendiri, untuk saat ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kriya yang bagian ini ekraf ini tidak tidak naik daun, tidak, tapi ya tetap berjalan ya. Dan memang harus orang-orang yang ulet, sekali lagi beda dengan kuliner, sekali lagi beda. Craft dan fashion ini orang-orang yang mau bertahan, yang mau punya imajinasi lebih ya. Kalaupun dia meniru, ini sangat sedikit sekali yang bisa dia tiru. Skill dia dibutuhkan untuk bisa membuat produk-produk yang produk-produk itu ada nilai jualnya. Nilai jual bahkan kalau bisa memang disenangi, disukai oleh konsumen-konsumen dari luar Indonesia. Kalau untuk produk saya pribadi, beberapa terutama untuk pengolahan limbah koran, kita buat dalam bentuk lintingan koran, kita jadikan aneka miniatur, perahu pinisi, kemudian miniatur rumah adat, dan beberapa miniatur yang lain. Ya mungkin punten ada nggak bisa banyak bicara ya, karena memang mendadak dadakan. Dan sekali lagi ini bukan kita penyampaian materi, sharing session saja. Sekali lagi, mangga mungkin ada yang mau
menyampaikan unek-unek pertanyaan tentang kriya, atau ada rekan-rekan yang memang bergerak di bidang kriya, boleh kita nanti ngobrol ya untuk perkembangannya ke depan bagaimana lebih baik. Dan untuk pengurusan legalitas, terutama legalitas hak kekayaan intelektual, nah itu penting sekali.